Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong, tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Berikan TNI ke barat! Hari ini kita dihadapkan pada persimpangan jalan yang kritis. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, atau yang lebih kita kenal sebagai RUU TNI, akan disahkan menjadi undang-undang. Sebuah langkah yang diklaim sebagai penguatan pertahanan negara. Namun di balik itu ada bayangan panjang yang menghantui. Kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil. Apakah ini benar sebuah langkah maju atau justru kemunduran yang membahayakan demokrasi kita? Rancangan undang-undang ini membawa perubahan yang besar. Salah satu pasal yang paling kontroversial adalah pasal 47 yang mengizinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil strategis. Kementerian, lembaga negara, bahkan institusi seperti Mahkamah Agung dan Badan Intelijen Negara yang bisa diisi oleh perwira militer. Ini pertanyaannya, jika militer kembali ke dalam jabatan sipil, di manakah batas antara demokrasi dan otoritarianisme? Apakah kita akan kembali ke era dwi fungsi ABRI yang pernah mencengkram negeri ini selama lebih dari 3 dekade? Apakah Anda siap untuk itu? Jika kita melihat realitas saat ini, TNI sudah memiliki tugas utama sebagai penjaga pertahanan negara. Dalam sistem demokrasi, supremasi sipil harus dijaga agar pemerintahan tetap transparan dan akuntabel. Dengan memperbolehkan perwira aktif masuk ke dalam pemerintahan sipil, kita membuka celah yang besar dan berisiko adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Rancangan undang-undang ini tidak menyelesaikan persoalan pertahanan negara. Sebaliknya, ia justru membuka jalan bagi kembalinya dominasi militer dalam politik. Sesuatu yang telah kita kubur sejak reformasi 98. Lantas, mengapa RUU ini didorong begitu cepat? Mengapa pembahasannya dilakukan diam-diam jauh dari sorotan publik? Sepertinya sekarang kita harus bertanya, mengapa DPR dan lembaga legislasi lainnya begitu giat membahas RUU yang tidak berpihak pada rakyat, sementara RUU yang benar-benar dibutuhkan justru diabaikan. Seperti RUU perampasan aset yang bisa menekan korupsi dan mengembalikan uang negara dari para koruptor, tidak juga disahkan. RUU masyarakat adat yang bisa melindungi hak-hak komunitas adat dari eksploitasi dan perampasan tanah oleh korporasi, juga tidak pernah menjadi prioritas. Tapi RUU TNI ini bahkan awalnya tidak ada dalam program legislasi nasional. Tiba-tiba muncul dan langsung dikebut pembahasannya. Ada apa sebenarnya? Tidak hanya itu, proses legislasi dilakukan dengan cara yang jauh dari transparansi. Rapat panitia kerja DPR dilakukan diam-diam di hotel mewah, bukan di ruang sidang yang bisa diakses publik. Masyarakat sipil tidak diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pembahasan. Padahal, keterbukaan adalah salah satu dasar dalam proses pembentukan peraturan. Yang juga, hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jelas disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk terlibat dalam proses legislasi. Seharusnya, tidak boleh ada RUU yang disusun tanpa keterlibatan publik, apalagi yang berdampak besar terhadap demokrasi dan kehidupan bernegara. Bukti ketertutupan pembahasan RUU TNI ini dapat dilihat dari simpang siurnya keberadaan naskah akademik, daftar inventarisasi masalah atau DIM, dan draft Undang-Undang TNI Teranyar. Di tengah polemik substansi RUU TNI, pemerintah dan DPR seharusnya melipat gandakan transparansi pembahasan revisi undang-undang tersebut untuk dibaca masyarakat. Ketertutupan tersebut patut diduga dilatar belakangi kepentingan yang bertolak belakang dari semangat reformasi. Salah satunya yaitu perluasan karpet merah pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif. Membanjiri militer di kantor pemerintahan sudah lama dipersoalkan karena tak sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pemilihan rapat pembahasan di luar gedung DPR juga tidak tepat di tengah efisiensi anggaran negara. Diperkirakan rapat akhir pekan di hotel untuk membahas revisi Undang-Undang TNI dapat menghabiskan anggaran maksimal senilai 1 miliar. Angka ini diperoleh dari perhitungan harga sewa kamar yang berkisar 2 juta sekian untuk tipe deluxe room
dan 4 jutaan untuk tipe suite room. Juga termasuk paket full board meeting sebesar 1 juta per pack serta biaya sewa ruangan yang berkisar 14 juta sampai 130 juta untuk 2 hari meeting. Sungguh jauh dari cita-cita efisiensi negara ini yang sampai memangkas biaya hidup masyarakat Indonesia. Sanggahan staf sus Kementerian Pertahanan yang menyebutkan pembahasan revisi Undang-Undang TNI di hotel tidak menggunakan APBN itu juga tidak sejalan dengan keterangan yang disampaikan Sekjen DPR sendiri. Dalam keterangannya yang dikutip oleh media, disebutkan bahwa hotel tersebut memiliki kerjasama dengan DPR, sehingga DPR mendapatkan potongan harga. Apakah yang dilakukan DPR dengan mengadakan rapat secara tertutup terhadap pengesahan rancangan Undang-Undang TNI ini tidak berdampak signifikan pada masyarakat luas? Menurut teori konflik yang disampaikan oleh Karl Marx dalam The Communist Manifesto, bahwa kelompok yang dominan akan selalu berusaha mempertahankan, memperkuat kekuasaannya, dan memperluas kendali mereka atas sumber daya dan institusi. Dengan revisi undang-undang ini, TNI tidak hanya mempertahankan posisinya dalam pertahanan negara, tetapi juga memperluas pengaruhnya dalam pemerintahan sipil. Kita berbicara tentang pergeseran keseimbangan kekuasaan ya, sesuatu yang dapat mengancam supremasi sipil atas militer. Ini sejalan dengan yang dikatakan Wright Mills dalam bukunya The Power Elite yang menjelaskan bagaimana elit kekuasaan, termasuk militer, itu cenderung mempertahankan dan memperluas pengaruhnya di berbagai sektor pemerintahan. Dan bagaimana dengan konsep sistem politik? Demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik jika setiap institusi dalam sistem memiliki fungsi-fungsi yang jelas dan bekerja sesuai perannya. Ketika ada gangguan, seperti militer yang masuk ke ranah sipil, maka sistem itu bisa mengalami ketidakseimbangan dan krisis legitimasi. Ini bukan saya yang bicara ya, tapi merupakan konsep pemikiran yang diungkapkan oleh David Easton, seorang ilmuwan politik Kanada semenjak tahun 50-an. Dan dari teori ini, kita tahu bahwa demokrasi membutuhkan institusi yang berfungsi sesuai perannya. Ketika militer masuk ke dalam jabatan sipil, batasan ini kabur. Sejarah menunjukkan bahwa militer yang terlalu kuat dalam politik cenderung melahirkan kontrol yang represif dan membungkam kebebasan rakyat. Berita buruknya bukan hanya soal politik, namun kita bisa melihat apa yang terjadi beberapa hari kemarin. Berkaca pada perekonomian kita, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan merosot jatuh. Para investor resah, mereka tidak hanya takut pada ketidakstabilan di politik, tapi juga ketidakpastian hukum. Bagaimana mungkin ekonomi bisa bertumbuh jika yang berkuasa bukan profesional sipil, melainkan militer yang ditugaskan di jabatan-jabatan sipil? Jika kita biarkan ini berlanjut, dampaknya akan lebih luas. Investasi akan lari, kepercayaan publik terhadap pemerintah sipil akan turun, runtuh, dan tanpa disadari kita sedang berjalan menuju sebuah masa di mana demokrasi hanya menjadi pajangan. Sementara, keputusan-keputusan besar diambil oleh orang-orang yang bukan berasal dari sistem sipil yang transparan. Walaupun diungkapkan oleh Menko Perekonomian kalau katanya saham itu wajar naik turun dan katanya dipengaruhi kebijakan Donald Trump, tapi pasar tidak bisa dibohongi. Karena di Asia Tenggara, yang merah itu hanya Indonesia di saat semuanya hijau. Dan ini menjadi indikator bahwa perekonomian Indonesia sedang tidak baik. Banyak aspek jadi pertimbangan jatuhnya IHSG. APBN defisit, penerimaan pajak yang tidak optimal karena korupsi korteks, daya beli masyarakat yang menurun, kegamangan terkait danantara hingga kekhawatiran investor pada pengelolaan ranah profesional sipil yang akan ditempati militer. Di saat sekarang masyarakat banyak yang belum mendapat pekerjaan karena gelombang PHK. Militer akan mampu mengisi ruang-ruang tersebut loh. Apakah ini justru memiskinkan yang sudah miskin dan memperkaya yang sudah kaya? Jurang ketidakadilan justru semakin terbuka lebar karena keputusan DPR memuluskan RUU TNI ini. Keadilan. Mari kita bicara tentang hukum dan akuntabilitas. Kita tahu bahwa militer memiliki mekanisme peradilan sendiri. Kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI seringkali tidak tersentuh oleh sistem peradilan umum. Ingat kasus Basarnas, korupsi miliaran rupiah yang menyeret perwira tinggi TNI namun hukumannya samar, tidak transparan. Lalu bagaimana dengan kasus kekerasan di Papua, di Aceh, di Poso? Berapa banyak masyarakat sipil yang menjadi korban, tetapi tidak pernah mendapatkan keadilan? Ketika militer terlalu kuat, mereka menjadi kebal hukum,
sulit untuk disentuh, dan ketika sistem ini terus dipelihara, yang menjadi korban adalah kita, rakyat sipil. Bukan hanya di Indonesia, sejarah dunia sudah membuktikan bahwa negara yang dikuasai militer yang terlalu kuat itu tidak pernah berakhir baik. Lihatlah Myanmar, kudeta militer di sana telah merusak sistem pemerintahan dan menjerumuskan negara itu dalam kekacauan. Atau Mesir, di mana militer mengambil alih pemerintahan, menyebabkan stagnansi politik dan represi terhadap rakyatnya. Argentina, di mana keterlibatan militer dalam ekonomi hanya melahirkan korupsi dan kehancuran ekonomi. Belum lagi Suriah, Libya, dan lainnya. Jika ada yang mengatakan, tuh lihat Vietnam, Cina, militernya mendominasi, sehingga negaranya bisa maju. Jangan senang dulu. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan Indonesia. Vietnam dan Cina memiliki militer yang kuat tetapi tetap dikendalikan oleh partai komunis yang berkuasa. Tidak seperti negara-negara yang mengalami kehancuran akibat kudeta atau dominasi militer yang tidak terkendali seperti Myanmar dan Sudan. Vietnam dan Cina itu tetap stabil karena militer tidak mengambil alih pemerintahan tetapi mendukung otoritas sipil dari partai yang berkuasa. Dan kedua negara ini masih bersifat otoriter dengan militer berperan dalam menjaga stabilitas politik dan menekan perbedaan pendapat. Bagaimana dengan Indonesia? Kita menganut sistem trias politika dengan pembagian kinerja legislatif, eksekutif, yudikatif yang seharusnya independen. Masuknya peran militer pada ranah sipil hanya membuka nostalgia dwi fungsi ABRI yang pernah berjaya selama 30-an tahun. Dan potensi kembali ke masa itu selalu ada, sepanjang kita tidak berani menggunakan suara kita sejak dini. Sekali lagi, ini bukan hanya tentang RUU TNI, ini tentang masa depan Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan sejarah yang pahit itu kembali. Kita mesti waspada, kita harus bersuara, kita harus menegaskan bahwa militer itu pertahanan negara, bukan penguasa sipil, apalagi mengambil hak sipil. Karena jika kita lengah, kita mungkin akan kehilangan lebih dari sekedar undang-undang. Kita bahkan bisa kehilangan demokrasi itu sendiri. Saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.